kelihatan sopan dan terpuji. Jadi wanita yang disukai itu menjaga pandangannya. Kesannya itu sopan. Penting kalian tunjukkan kinerja kalian di dalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi dengan saya di Daud Channel mengikuti ceramah singkat pada kesempatan kali ini. Kriteria wanita cantik menurut Al-Quran dan Sunnah. Yang pertama, kata Allah, senantiasa menjaga agar pandangan agar kelihatan sopan dan terpuji. Jadi wanita yang disukai itu menjaga pandangannya. Kesannya itu sopan, tidak jelalatan, terkesan terpuji baik di mata Allah juga di mata manusia. Lalu yang kedua, kriteria wanita menurut Al-Quran itu tidak bergaul bebas dengan kaum laki-laki, tentunya yang bukan mahram. Kecantikannya semestinya dipelihara, bukan untuk dipertontonkan. Sering kita dapatkan kalau seorang perempuan, istri-istri biasanya, giliran kondangan, make up-nya luar biasa bagusnya. Memakan waktu yang berlama-lama kalau mereka sudah berdandan. Tapi giliran di rumah, dasteran cukup dipakai, dandan nggak perlu. Padahal justru sebaliknya. Ya, walaupun tidak seminor-minornya sebagaimana kondangan, tapi paling tidak dia berhias diri untuk suaminya. Jangan giliran kondangan minornya luar biasa, tapi gitu di rumah cukup dengan dasteran saja. Dasteran pun juga sudah sekian hari tidak dicuci. Itu yang dipakai masak, itu juga yang dipakai tidur. Nah, ini kan repot kalau sudah begini. Ya. Jangan sampai ini terjadi. Lalu yang ketiga, pembawaan diri itu sopan, tegas dan bersahaja. Nah, kalau seorang perempuan itu benar-benar dituntut tetap menjaga kesopanannya sebagai seorang wanita. Selanjutnya yang keempat, kalau dia bercakap-cakap, suaranya tidak dimanja-manjakan. Tidak sedikit sadar atau tidak, para ibu-ibu atau para istri, giliran dengan tukang bercanda seolah bebas. Kalau sudah ketemu orang lain, kelembutannya kayak dimanja-manjakan. Menerima telepon, begitu diangkat, halo, halo. Ini kan kalau sudah perempuan, seorang wanita mendapatkan telepon dari seorang laki-laki, apalagi laki-laki itu bukan mahramnya, begitu dia menyapa, dimanja-manjakan suaranya, dilembut-lembutkan. Ini terlarang, jangan dilakukan.
Halo? Ya, halo, di mana? Kadang sering seperti itu. Jadi jangan sampai. Begitu ada yang telepon harus tegas. Harus benar-benar jangan dimanja-manjakan suaranya. Lalu yang kelima, menjauh gaya tabarruj. Tabarruj itu berlebih-lebihan. Penggayaan diri yang mengganggu fitnah. Artinya kalau dia lewat di depan khalayak ramai, khususnya kepada laki-laki, itu akan menimbulkan fitnah. Tabarruj, berlebih-lebihan dalam berdandan. Nah, yang lebih terpenting adalah kriteria wanita cantik menurut Al-Quran ini, dia berpakaian muslimah sebagai identiti, sebagai identitas dirinya sebagai seorang muslimah, sebagai seorang perempuan. Jangan justru sebaliknya, dia menggampangkan, tidak menutup aurat. Selanjutnya, seorang wanita dituntut untuk selalu bersih diri, segar. Jangan selalu tidak bisa menjaga dirinya. Mandi malas, masak malas, merawat diri saja susah. Padahal kewajiban sebagai seorang istri untuk menyenangkan suami itu harus dalam keadaan bersih, dalam keadaan segar. Tidak meniru penampilan kaum lelaki dengan cara begah, bercakap, serta pembawaan diri, gaya kelaki-lakian itu dihindari bagi seorang perempuan, seorang wanita. Yang terakhir, tidak mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya pembedahan plastik, bibir tadi tebal, ditipisin, alis mata yang tadi lurus dikelok-kelokin. Nah, ini tidak dibenarkan di dalam Islam. Mudah-mudahan sahabat-sahabatku sekalian, teman-teman, pengajaran ini bisa menjadi pengingatan diri kita, khususnya istri-istri kita, anak-anak perempuan kita, untuk bisa menjadi wanita yang benar-benar cantik menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Demikian ceramah singkat yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.